kiranya semuanya ada dalam keadaan kuat dan sehat dalam lindungan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita selalu baik dalam hidup kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, ibadah doa yang biasanya kita lakukan setiap hari Rabu di gereja, namun saat ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada saat ini. Ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Biar ini menjadi kerinduan kita, bahwa kita selalu rindu untuk dekat kepada Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Dia, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Saudara, biarlah semakin hari semakin bertambah dalam kerinduan hati kita berada di dekat Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Karena hanya dekat Allah saja, pasti kita akan merasakan sukacita damai sejahtera. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Pangurungan. Untuk itu, dengan iman kita akan naikkan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak, dan hidupku, hidup kita sekalian hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan.
Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Yohana. Mengawali perenungan kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan pimpinan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak berkesudahan kasih setiamu. Hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengerti dan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-22. Kalau di Alkitab Android saudara itu Mazmur 31 ayat 21. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mengenal John Knoll dan saudara laki-lakinya Thomas. Di era 1980-an mereka adalah orang yang biasa dengan pemikiran yang tidak biasa. Di tahun 1980-an mereka mengajukan proposal pada perusahaan-perusahaan untuk mendukung mereka di dalam memulai percobaan untuk memanipulasi foto lewat program komputer. Banyak di antara perusahaan-perusahaan itu, khususnya perusahaan piranti lunak ya, atau perusahaan komputer seperti itu, programmer saudara ya, menganggap mereka gila saudara. Kenapa? Karena pada masa itu fotografi sama sekali tidak membutuhkan komputer. Awalnya mereka menamai program itu display, lalu kemudian dikenal dengan istilah atau nama imaginator. Hingga pada satu waktu mereka mematenkan nama program mereka menjadi Photoshop. Program ini saudara kemudian menjadi sangat terkenal dan sampai hari ini dipakai hampir di semua perangkat komputer dan juga smartphone, bahkan secara khusus untuk memanipulasi sebuah gambar fotografi. Uniknya, ya ini yang saya mau bicarakan saudara. Kata Photoshop sudah menjadi bagian dari kamus percakapan sehari-hari. Kata ini menjadi satu ungkapan untuk sesuatu yang kelihatan terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Orang akan mengatakan, itu pasti sudah di Photoshop. Juga sebaliknya, yang asli bisa dimanipulasi untuk menjadi gambar lain dengan tujuan untuk memperburuk atau menyebarkan dengan sengaja kepalsuan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada kalanya di keadaan tersulit kita, kisah-kisah pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, dan penyertaan Allah di dalam Alkitab kelihatan bagi kita seperti manipulatif. Seperti sebuah ungkapan tadi, sudah di Photoshop. Kita sulit mempercayai firman-Nya. Kita sulit untuk melihat Allah yang hadir dan nyata melalui peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di dalam firman Tuhan. Saudara, kita perlu belajar dari Mazmur Daud. Bagian kita baca mengatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya. Artinya tidak disembunyikan, ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Zaman Daud, Alkitab lengkap seperti yang ada pada kita sekarang itu tidak ada. Alkitab cukup bagi kita untuk menunjukkan kisah kasih Allah pada umatnya. Tidak ingatkah kita pada kisah Israel yang dipimpin Tuhan berulang-ulang kali melewati masa sulit? Allah memelihara mereka, bukan hanya makan, tapi juga minum. Bahkan Alkitab menceritakan kasut mereka ketika mereka berjalan sekian tahun tidak menjadi rusak. Khususnya ketika mereka menuju tanah perjanjian. Pada malam dingin ataupun terik siang, Allah berjalan mendahului dan memberikan kekuatan dan perlindungan. Ketika harus melawan musuh yang menghadang, Ia memimpin sebagai panglima yang membawa umatnya pada kemenangan. Dia juga Allah yang dikisahkan dalam perjanjian baru, Allah inkarnasi dalam Kristus Yesus
Dia yang memberi makan 5.000 orang, tetapi juga tidak mengabaikan satu orang, orang gila di Gerasa yang kerasukan. Dia menyembuhkan yang sakit, dia memulihkan yang terluka. Dan tentu saudara masih banyak lagi kisah yang bisa diceritakan tentang Allah. Dan yang paling penting, Allah inkarnasi itu, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dia telah mati dan bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Dia menebus segala dosa kita. Apa yang Allah kerjakan adalah tanpa Photoshop. Dan firman-Nya adalah cara kita melihat Allah yang hidup itu. Bersyukur kita memiliki Alkitab yang lengkap, yang cukup untuk menunjukkan Allah dalam kasih setia-Nya kepada umat-Nya. Karena kalau dicatat semua pasti tidak cukup. Tapi Alkitab yang ada sekarang cukup bagi kita. Lagu Kasih Allah di dalam puji-pujian Kristen nomor 21. Kasih Allah judulnya. Di salah satu baitnya mengatakan, kalau langit dijadikan kertas, tiap batang pohon jadi pena, setiap orang penulis tidak akan bisa menuliskan kasih Allah yang besar. Di dalam persoalan hidup kita, untuk menjawab doa-doa saudara dan saya, apa yang Allah akan lakukan bagi kita? Apakah Dia akan menjawab doa kita dan membuka jalan bagi persoalan kita seperti atau sama dengan yang dikisahkan dalam Alkitab, atau bahkan mungkin lebih lagi, atau tidak sama seperti itu? Saya tidak tahu, saudara. Tapi yang saya mau kita renungkan hari ini adalah Allah yang dikatakan atau difirmankan dalam Alkitab adalah Allah sebagaimana dirinya. Alkitab bukan sedang memberi kesan Allah sempurna, atau Alkitab sedang memanipulasi tentang Allah. Karena Ia memang sudah sempurna dan Ia ada sebagaimana Ia ada. Melalui perenungan hari ini saya bersyukur karena tidak pernah Allah berhenti untuk menunjukkan kasih setia-Nya. Ia yang hidup dan menunjukkan pertolongannya di masa lalu adalah Allah yang sama, yang akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada saya dan saudara, kepada umat-Nya di hari ini dan di masa depan. Ini yang saya renungkan pada hari ini. Apa yang saudara bisa bagikan, silakan sharingkan di kolom komentar. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan segala karya-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi umat-Mu sepanjang masa, sepanjang zaman. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa hari ini dan hari depan ada di tangan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang juga akan menyertai kami Tuhan, dan menolong kami dalam segala pergumulan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita semua telah menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberikan kekuatan pada kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini, mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Di mesbahmu ku
bersuara, kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Yang pertama, saya mengajak sebelum kita menaikkan syafaat kita saat ini, mengucap syukurlah di hadapan Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, buat kesehatan juga, buat kekuatan, bahkan segala hal yang kita alami saat ini yang memungkinkan kita boleh beraktivitas. Mari kita syukuri semuanya, sebab apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah rancangan Tuhan, dan rancangannya adalah rancangan kebaikan untuk mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi anak-anaknya. Setelah Bapak Ibu sekalian menaikkan syukur kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati mohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Setiap dosa yang kita telah lakukan, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari, akui dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Dosa melalui perkataan kita, pemikiran kita, dan juga tingkah laku kita atau perbuatan kita. Akui semuanya di hadapan Tuhan. Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan melayakkan kita untuk menaikkan doa-doa kita padanya. Kita naikkan syukur kita dan doa pengampunan dosa. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu, oleh karena Engkau Allah yang sangat baik, bahkan begitu baik dalam hidup kami, sehingga kami tetap terpelihara hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih terus anugerahkan buat kami, sehingga dengan kuat dan sehat kami boleh melakukan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan buat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk rumah tangga kami yang Tuhan pelihara. Kami bersyukur untuk pelayanan gerejamu yang juga tetap berjalan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang kami tidak dapat ucapkan satu persatu, oleh karena begitu banyaknya alasan kami untuk menaikkan syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang sering kali gagal untuk setia kepada Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap kami saat ini datang kepadamu dengan penuh kejujuran. Engkau tahu hidup kami masing-masing. Kami mau mengakui dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah setia dan adil, akan mengampuni setiap dosa-dosa yang kami telah akui dengan penuh kejujuran di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab itu kasihanilah kami, pulihkan kami, ampunilah kami, sehingga saat ini kami layak di hadapan-Mu untuk menaikkan setiap permohonan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang berikutnya, kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Wabah pandemi corona tidak hanya mengakibatkan orang-orang mengalami penderitaan sakit, bahkan banyak yang meninggal dunia. Sehingga banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Banyak anak yatim piatu harus kehilangan orang tua, bahkan kekasih-kekasih mereka. Selain itu berdampak juga dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya yang paling berdampak saat ini yaitu bidang ekonomi. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Kita perlu mendoakan agar saat ini pemerintah sementara mengupayakan atau mengadakan menyalurkan bantuan untuk menolong dan meringankan beban rakyat agar dapat disalurkan tepat sasaran. Kita berdoa orang-orang yang dipercayakan untuk menyalurkan bantuan tersebut
tidak akan tergoda untuk melakukan manipulasi dan korupsi, karena mereka punya hati nurani yang murni dalam melakukan tugas yang dipercayakan. Karena ini menyangkut kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama ini. Bersama-sama kita berdoa, namun sebelumnya itu naikkan satu pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan dan layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan dan layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, menuntut kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita mendoakan untuk doa yang saya telah sebutkan tadi. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena saat ini kami semuanya boleh berdoa menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia melalui puji-pujian yang telah kami nyanyikan tadi. Kerinduan kami ya Tuhan, bahwa Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi negeri ini. Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu bagi negeri ini, sehingga kesejahteraan kembali terjadi atas negeri kami, atas negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak berdoa menyerahkan untuk wabah pandemi corona yang saat ini masih terjadi di berbagai tempat. Kami bersyukur oleh karena adanya penurunan demi penurunan yang terjadi di berbagai tempat. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya semuanya boleh terjadi oleh karena pimpinan Tuhan, oleh karena kuasa Allah yang memungkinkan semuanya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena wabah ini. Bahkan untuk setiap keluarga yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, anak-anak yang mengalami kesedihan oleh karena ditinggal orang tua mereka, sehingga mereka menjadi yatim piatu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan menjadi ayah bagi anak-anak
yang mengalami yatim piatu saat ini, dan Engkau akan terus memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk dampak dari terjadinya wabah pandemi corona ini, peristiwa yang sangat kami rasakan, yaitu dampak dalam segi ekonomi. Dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan sebab itu kami berdoa ya Tuhan untuk upaya, untuk cara yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong dan meringankan beban rakyat yang saat ini mengalami kekurangan oleh karena mereka harus di PHK, oleh karena mereka mengalami kehilangan pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya bantuan yang saat ini sedang disiapkan atau bantuan yang diadakan oleh pemerintah dapat disalurkan tepat sasaran, dan mereka yang dipercayakan bertugas menyalurkan bantuan ini sungguh-sungguh melakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Mereka memiliki hati nurani yang murni, dapat melakukan tugas yang dipercayakan, sehingga rakyat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut akan mendapatkannya dan akan menolong mereka memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Doa yang berikut untuk situasi bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk para medis yang bekerja di rumah sakit. Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, menolong para pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk para medis dalam pekerjaan mereka, menolong para pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya akan terus menganugerahkan kekuatan kepada mereka, sehingga oleh kekuatan daripada Tuhan mereka akan dapat melakukan pertolongan bagi setiap pasien yang membutuhkan perawatan di rumah-rumah sakit di berbagai tempat di tanah air ini. Dan sebab itu ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan kiranya akan mengadakan mencukupkannya. Tuhan juga akan memelihara keluarga mereka masing-masing yang harus ditinggalkan di rumah, oleh karena mereka harus berada di rumah sakit untuk menolong, untuk melakukan perawatan bagi semua pasien yang harus dirawat. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sungguh bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan doa yang kami naikkan kepada-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita kembali akan menaikkan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Biarlah pujian ini kita imani dengan sungguh-sungguh, walaupun kadang-kadang kita diperhadapkan dengan persoalan yang sulit sekalipun, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar dari masalah yang kita alami. Tidak, percaya saja, kita akan melihat jalan Tuhan ada disiapkan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu,
Mari kita berdoa bagi upaya anggota jemaat dalam mencari nafkah di saat situasi sulit seperti saat ini. Baik yang mengelola usaha di rumah, yang berdoa mereka, maupun jemaat-jemaat yang tetap harus bekerja di luar rumah oleh karena tuntutan tempat mereka bekerja. Kita berdoa agar semua mendapat kemurahan Allah, sehingga usaha yang dikelola dan pekerjaan yang ditekuni dapat berjalan dengan baik. Mari bersama-sama dengan sehati kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu saat situasi sulit seperti saat ini. Ketika jemaat Tuhan harus mencari nafkah untuk menjadi sumber kehidupan masing-masing, kiranya Tuhan akan terus buka jalan, Tuhan akan terus menganugerahkan pertolongan. Ketika jemaat-Mu harus mengelola usaha di rumah masing-masing, dan juga jemaat-jemaat yang tetap harus bekerja di luar rumah di tempat kerja mereka masing-masing, Tuhan kiranya akan terus menganugerahkan kepada setiap jemaat-Mu kegairahan, semangat, ketekunan untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan dalam kami mencari nafkah. Bapa, kiranya kemurahan daripada Allah Engkau akan nyatakan kepada jemaat-Mu, sehingga usaha yang dikelola dan pekerjaan yang ditekuni itu dapat berjalan dengan baik. Kami sangat membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Engkau limpahkan bagi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa yang berikutnya, mari kita berdoa agar gereja Tuhan secara universal atau secara umum di seluruh dunia, maupun gereja-gereja lokal yang ada, setiap jemaat di mana gereja Tuhan tempatkan atau Tuhan hadirkan, dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah masa sulit ini. Ketika Tuhan menggerakkan hati atau menggerakkan gereja untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang mungkin kekurangan, biarlah gerakan itu segera kita responi dan bertindak untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini dengan sehati dan bersuara di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan secara universal maupun lokal, di mana Tuhan tempatkan gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak hal yang harus kami lakukan sehubungan dengan keterpanggilan kami sebagai gereja ya Tuhan, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Sebab itu dalam keterpanggilan gereja ini Tuhan, tolong kami ya Tuhan, biarlah apa yang Engkau inginkan gereja melakukan ketika masa-masa sulit seperti saat ini, gereja tidak akan tinggal diam, tetapi akan terus melakukan apa yang Tuhan gerakan untuk gereja melakukan. Melihat situasi dunia saat ini, ada yang membutuhkan pertolongan oleh karena kekurangan makanan, ada yang membutuhkan pertolongan oleh karena ketiadaan pekerjaan, bahkan hal-hal lain yang patut gereja melakukan. Biarlah sebagai garam dan terang, kami akan terus berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sungguh bahwa oleh tuntunan kuasa Kudus, gereja akan memiliki kepekaan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya kita juga akan berdoa buat GKI Sulsel secara sinodal. Kita terus berdoa buat
badan pengurus sinode, ketua sinode yang ada saat ini dan badan pengurus sinode yang lain. Berdoa juga untuk penginjil Tommy yang ditempatkan sebagai administrasi di kantor sinode. Kiranya setiap apa yang diperlukan, yang menjadi kebutuhan sinode saat ini untuk melakukan pelayanan secara sinodal, melayani gereja-gereja yang ada di lingkup GKI Sulsel, itu akan dapat dilakukan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Untuk pokok doa ini kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan untuk GKI Sulsel. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sehingga GKI Sulsel ada dalam pelayanan yang Tuhan sedang percayakan saat ini. Kami berdoa untuk badan pengurus sinode yang ada, ketua dan badan pengurus sinode harian yang ada. Kiranya dalam setiap keterpanggilan mereka, sesuai dengan bidang mereka masing-masing, mereka dapat melakukan pelayanan-pelayanan di lingkup GKI Sulsel bagi jemaat-jemaat yang ada. Setiap hal yang telah diprogramkan melalui rapat sinode, kiranya itu sungguh-sungguh dapat dilakukan sehingga sinode GKI Sulsel semakin maju ke depan. Ada perkembangan-perkembangan yang positif dan setiap hal yang telah diprogramkan itu dapat dijalankan dengan baik. Kami berdoa untuk hamba-Mu Evangelis Tommy Jevisa yang Engkau telah tempatkan dan saat ini sebagai tata usaha di sinode, di kantor sinode. Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu untuk dapat melakukan tugasnya sehingga setiap hal yang harus dilakukan itu dapat dilakukan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Berikut kita berdoa untuk GKI Makassar, atau GKI Jemaat Makassar. Terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, bahkan penata layanan di lingkup GKI Makassar. Kiranya tetap berlangsung dengan baik, karena ada banyak hal yang harus dikerjakan, ada banyak hal yang harus dilakukan. Kiranya hanya oleh pertolongan Tuhan semuanya dapat dijalani, dilakukan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja Tuhan GKI Makassar. Kami bersyukur untuk pelayanan yang terus berjalan dan mulai berlangsung hingga saat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang Kau telah tempatkan untuk melayani di lingkup GKI Makassar. Berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Immanuel dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain dalam tugas dan pekerjaan mereka melayani. Tuhan kiranya akan terus menganugerahkan kekuatan, kesehatan tubuh, hikmat untuk dapat melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Dan biarlah ya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan juga, keluarga mereka masing-masing akan terpelihara dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang ada di GKI Makassar. Doakan untuk badan pengurus komisi-komisi yang ada dalam segenap pelayanan yang saat ini sedang dilakukan. Kiranya meskipun situasi seperti saat ini, program pelayanan yang telah ditetapkan akan dapat atau tetap dapat dilakukan. Sebab itu Tuhan akan menganugerahkan kesatuan hati, kerjasama yang baik untuk dapat bersama-sama terus melakukan pelayanan yang dipercayakan. Kami berdoa juga untuk penata layanan yang terus dipersiapkan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Tuhan akan mengurapi pelayanan-pelayanan atau persiapan-persiapan pelayanan secara online di GKI Makassar. Dan kiranya oleh pertolongan Tuhan,
pelayanan ini juga akan dapat terlaksana dengan baik. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan, karena tanpa Engkau maka segalanya akan sia-sia. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang berikutnya atau yang terakhir, kita akan berdoa buat GKI Pos PI Tanjung Bunga. Terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, berdoa untuk badan pengurus jemaat atau badan pengurus di Pos PI Tanjung Bunga, berdoakan untuk ketua, berdoa untuk sekretaris, bendahara, dan semua pengurus yang ada. Kita berdoakan juga untuk badan pengurus komisi-komisi supaya tetap giat melayani, istimewa dalam mempersiapkan pelayanan yang ada. Kita berdoa juga untuk penata layanan di lingkup GKI Pos PI Tanjung Bunga dapat dipersiapkan dengan baik, dilakukan dengan baik. Berdoa untuk semua yang terlibat dalam persiapan penata layanan, yang terus melayani apapun itu atau apapun bagian yang harus dilakukan. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan di dalamnya. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berdoa juga untuk setiap peralatan yang kita gunakan dalam mempersiapkan pelayanan secara online. Tuhan mengurapi peralatan ini sehingga semuanya tetap dapat digunakan dengan baik, tidak rusak, dan tidak ada kendala dalam penyiarannya nanti ketika pelayanan berlangsung, baik itu pelayanan di komisi maupun pelayanan hari Minggu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Dengan sehati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk gereja GKI Pos PI Tanjung Bunga. Kami mulai menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu nyata kami boleh alami dalam seluruh penata layanan gereja di tempat ini. Bahkan setiap hamba-hambamu yang Engkau telah pilih tetapkan untuk melayani bersama-sama, baik itu hamba Tuhan, badan pengurus jemaat yang ada, dan juga badan pengurus komisi-komisi yang ada di gereja di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau akan senantiasa mengurapi kami semuanya, sehingga oleh urapan Allah itu kami akan tetap terus melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap persiapan kami dalam pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan secara online. Kami berdoa untuk semua yang terlibat di setiap rekaman yang dilakukan dalam mempersiapkan pelayanan online ini ya Tuhan. Tuhan kiranya akan kuduskan peralatan yang kami pakai ini, sehingga peralatan ini akan tetap baik, tidak rusak, dan tetap dapat dimanfaatkan untuk melangsungkan seluruh pelayanan yang ada, mulai dari produksi hingga saat disiarkan nanti. Tuhan, tolonglah semuanya. Siapapun kami yang terlibat dalam penata layanan di gereja di tempat ini, kami percaya kami boleh melayani karena Tuhan berkenan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan juga untuk memperlengkapi terus kami, untuk menyempurnakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan ini, untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu di Pos PI Tanjung Bunga, sehingga olehnya nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Allah kami, dan diserahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, biasanya di akhir persekutuan doa kita membentuk kelompok 1-2 orang atau 3 orang untuk saling mendoakan. Saat ini saya rindu setiap kita yang ada di rumah, suami boleh mendoakan istri dan anak-anak, istri juga mendoakan suami dan anak-anak.
Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mungkin kadang-kadang kita melupakan untuk saling mendoakan oleh karena kesibukan di rumah yang kadang-kadang dengan berjalannya waktu kita sibuk terus dari pagi hingga malam, kita tidur lagi, lupa untuk saling mendoakan. Saat ini saatnya kita untuk saling mendoakan. Istri mendoakan suami dan anak-anak, suami mendoakan istri dan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua. Dan siapa saja yang saat ini Roh Kudus ingatkan untuk kita doakan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap jemaatmu saat ini yang saling mendoakan. Engkau tahu persis apa yang menjadi kerinduan masing-masing mereka yang tengah berdoa di rumah masing-masing. Tuhan, kerinduan kami bahwa jemaatmu senantiasa mengalami sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan saat berkumpul di rumah masing-masing. Semakin membangun relasi yang intim, semakin berusaha untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Kami rindu Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan suami istri sehingga relasi antara suami istri semakin erat. Demikian juga hubungan antara orang tua dan anak. Tuhan memberkati semuanya sehingga meskipun kadang-kadang kami diperhadapkan dengan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga kami, tetapi kami mengingat bahwa ada Kristus sebagai kepala rumah tangga kami yang mengepalai kami, dan hanya kepada Kristus kami menyerahkan dan kami berharap karena Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh jemaatmu yang sedang berdoa di rumah masing-masing. Jika ada jemaatmu saat ini yang sedang mengalami gangguan kesehatan, Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan mereka sehingga oleh jamahan kasih dan kuasa Allah, bagi yang sakit akan dimulihkan. Bahkan mungkin saat ini ada yang sedang berbeban berat oleh karena pergumulan hidup yang dihadapi. Apapun itu ya Tuhan, kami mohon juga di dalam nama Tuhan Yesus, oleh jamahan kasih dan kuasa Allah itu ya Tuhan, mereka akan memperoleh kelegaan. Ada pemulihan terjadi bagi setiap orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat. Tuhan, buka jalan Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Terima kasih karena kami percaya bahwa Allah sedang melawat umat-Mu saat ini di rumah mereka masing-masing, sehingga kuasa Allah terjadi. Jangan Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau. Engkau Allah yang terus memperhatikan dan peduli atas setiap kehidupan kami. Kami puji, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya ketika ada waktu untuk saling mendoakan, bahkan berdoa bersama-sama. Di warta jemaat, di situ ada dicantumkan liturgi yang singkat untuk kita pakai membangun mesbah keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Jangan sia-siakan tuntunan yang telah dibagi kepada kita. Gunakan itu sebaik-baiknya. Percaya ada kuasa Allah melalui ibadah yang dengan tekun kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing. Demikian ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita akan menutupnya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri.
Kita akan menutupnya dengan menaikkan pujian. Bapa terima kasih, dan doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Jonas. Kuasa-Mu menaungi kami, dan kiranya berkat-Mu selalu nyata atas kami. Saat ini kami mau berkat-Mu ya Tuhan. Kasih dari Allah, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai setiap jemaat kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu tetaplah setia beribadah, puji menyembah Tuhan melalui ibadah-ibadah online yang ada. Kebersamaan kita akan tetap nyata karena Allah kita, Allah yang selalu hadir menolong menyertai kita. Semua yang